diri sendiri. Yang kedua, minat dan bakat. Yang ketiga, hard skill, soft skill. Yang keempat itu merencanakan karir. Yang kelima itu menyusun CV. Nah, biasa orang-orang itu pada menanti-nantikan sesi yang kelima ya, yaitu sesi menyusun CV gitu. Karena nanti kita akan benar-benar bedah CV satu persatu dari awal sampai akhir. Tapi kadang ada request juga, pengen surat lamaran, pengen dibahas tentang follow up email, cara-cara interview. Silakan banget ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan soal cara melamar kerja, atau pertanyaan interview user, FGD, psikotes, silahkan ditanyakan di kolom Q&A. Akan melihat pertanyaan teman-teman dan kita akan berusaha membahasnya satu persatu. Oke? Jadi sekarang kita mulai dulu. Saya harap teman-teman memperhatikan. Tolong siapkan satu kertas di samping kalian ya. Satu kertas dan bolpen. Kalau nggak ada juga boleh siapin HP boleh, atau ingat-ingat aja di otak juga nggak apa-apa. Karena kita akan berusaha untuk tahap pertama, kita merangkai mimpi. Nah, siapa yang sekarang belum ada mimpi nih? Kita akan sama-sama merangkai mimpi itu ya. Oke. Ini menarik ya, karena kita sebetulnya tadi kalian sudah mengenal. Ada yang asalnya tadi dari Palembang, ada yang asal dari Jakarta, Aceh, Maluku, Wonogiri, Kupang gitu, Poso. Nah, kalian sudah mengenal nama kalian, kalian sudah mengenal asal kota kalian. Tapi apakah kita sudah mengenal kita kepribadiannya seperti apa, kemampuan kita seperti apa, motivasi kita seperti apa, perasaan-perasaan kita seperti apa gitu. Bagaimana kita menyikapi pekerjaan kita, bagaimana kita menyikapi lingkungan kita. Itu banyak orang masih belum menemukannya secara full. Bahasa saya pun belum menemukan jati diri secara penuh gitu ya. Jadi ini adalah proses berkembang yang nggak akan ada habisnya. Setiap orang akan terus belajar dan belajar. Enggak, Kak, saya udah umur 40 tahun. Saya masih bisa nggak meraih mimpi saya? Oh bisa. Umur itu cuman angka sebetulnya. Umur itu cuma membatasi gerak-gerak kita aja. Tapi semangat kita itu nggak bakal terpengaruh oleh umur. Nah, kenapa ini penting banget untuk mengetahui mimpi kita, mengenali diri sendiri? Yang pertama, ini membuat diri kita lebih bahagia. Kita bebas mengekspresikan diri dan mengutarakan keinginan kita. Sesimpel kayak gini. Saya pas kuliah, waktu itu saya kuliah di Bandung, Parayangan, wah, kalau ada yang tahu, itu saya kuliah semester 1 sampai 4 itu benar-benar ogah-ogahan. Saya cuma dipaksa kuliah sama orang tua. Karena alasannya kalau nggak kuliah nanti ikut pelajaran, pulang, habis itu ikut panitia kadang. Alhasil saya jadi pribadi yang suka julid, menutup diri dari lingkungan, nggak. Rasanya orang sukses itu pasti dia menjadi ini pasti si A yang salah, ini pasti si B yang salah. Saya tidak pernah saya salah, saya selalu benar. Tapi setelah semester 5, 6, 7 lulus sampai sekarang bekerja di skill academy, ruang guru gitu, itu saya baru tahu mimpi saya mau menjadi apa. Salah satunya itu saya pengen membuat impact di masyarakat. Pengen biar banyak orang bisa bekerja, terutama di saat seperti ini gitu. Maka saya juga membawakan, kalau ada yang masuk di grup Facebooknya, ada namanya bimbingan karir di Facebook. Nah, itu kita ada satu grup Telegram, isinya semua peserta prakerja. Totalnya ada sekarang 2.000 orang alumni peserta prakerja. Setiap hari saya terima informasi Telegram dari mereka. Kak Jo, terima kasih banget. Saya sebelumnya belum pernah, sekarang lagi nunggu tahap offering dari salah satu saya perbaikin CV saya sesuai bimbingannya Kak Jo. Ini saya masukin ke jenjang akhir hari Senin.
Rabunya saya langsung terima kabar saya lolos interview. Nanti saya bakal tampilin beberapa bukti-bukti contohnya ya. Tapi intinya adalah saya ingin selama 1,5 jam ini kita benar-benar fokus biar kita bisa ke depannya nggak cuma dapat insentif tapi juga dapat kerja. Amin. Oke, kita mulai ya. Nah, nanti kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, apa minat, hobi, dan cita-cita kita. Bagaimana kita mengetahui yang seperti apa yang kita cari dan kita inginkan. Nah, yang ketiga, apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Dan yang keempat, apa saja kelebihan atau keahlian yang kita miliki. Oke ya. Oke, jadi yang pertama banget, kita akan pakai 2 metode. Yang pertama, namanya yang kedua, value, itu nilai dari diri sendiri. Interest atau hobi, temperamen itu emosi dalam diri. Around the clock activities itu jam kita produktif. Kapan kita produktif, kapan kita nggak produktif. Yang kelima itu misi dalam hidup. Faktor orang lain terhadap tumbuh kembang kita. Itu 5 nilai vital namanya untuk mengetahui jiwa kita, mengetahui diri kita secara seutuhnya. Vital ini sangat-sangat penting. Nah, yang kedua itu SWOT. Cuma ada 4 nilai. Kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Nah, 4 nilai ini kenapa kita bilang penting? Karena ini adalah faktor lingkungan terhadap diri kita. Faktor lingkungan mempengaruhi kita menjadi kita seperti sekarang. Itu kadang dipengaruhi juga oleh lingkungan. Jadi bukan cuma diri sendiri, tapi juga oleh keluarga, teman, lingkungan, kotamu, provinsimu bahkan gitu kadang ya. Oke. Pertama, sekarang udah siapin kertas sama bolpen ya. Kita bakal mulai dari metode vital dulu. Yang pertama. Nah, nilai. Oke, sekarang saya mau teman-teman coba pikirkan apa saja selama ini nilai yang menjadi pedoman kalian dalam mengambil keputusan. Kalian bangun tidur, apa yang membuat kalian termotivasi? Kalian minggu ini banyak memikirkan apa? Itu kadang menjadi nilai ya. Jadi nilai itu sesuatu yang kita harapkan. Misalnya kesuksesan karir, keamanan finansial, merdeka secara finansial, nggak perlu khawatir lagi soal uang. Magister, kesetiaan, pengen nikah sama pasangan umur 23, umur 25. Coba sekarang admin mungkin boleh dibantu buka fitur chatnya. Teman-teman coba sebutkan 1 sampai 2 nilai dari dalam hidup kalian. Cukup 1 kata, 2 kata aja. Misalnya saya ingin S2 umur 23. Saya ingin bisa menjadi kaya di umur 23. Saya ingin memberangkatkan orang tua haji. Amin. Semoga tercapai ya. Saya ingin kuliah di Jerman tahun depan. Wah, ini cita-cita yang sangat-sangat keren. Bahkan saya pun pengen sebenarnya kuliah ke luar negeri. Cuman masih terkendala oleh biaya aja gitu. Saya ingin menjadi presiden. Oke. Didoakan ya. Semoga bisa membawa Indonesia arah yang baik. Saya ingin mengembangkan bisnis saya sendiri. Keren. Membahagiakan istri. Wah, ini cita-cita seluruh suami ya sebetulnya. Saya ingin punya cabang kedua usaha saya. Wah, berarti udah ada usaha pertama ya. Hebat. Saya ingin sejahtera secara finansial. Keterima CPNS. Amin ya. CPNS buka tahun depan ya. Harusnya bisa. Amin. Satu lagi. Saya ingin membahagiakan orang tua dan istri saya. Pengen ke Jepang tahun depan. Amin ya. Itu adalah nilai dari dalam hidup kalian. Mungkin boleh dimatikan lagi chatnya. Nanti kita buka lagi. Oke. Itu nilai dari dalam hidup kalian ya. Jadi sesuatu nilai dari dalam diri kita sendiri. Ingat itu, pegang itu. Kalau saya bahkan kadang saya sampai print, saya kadang masukin dompet. Jadi setiap saya buka dompet, saya lihat nggak harus terus berhemat gitu, karena ada mimpi yang harus kita capai gitu. Nah, berikutnya adalah hobi. Ini baru apa hal-hal yang kalian senangi dalam hidup. Segala sesuatu yang membuat kamu bergairah menjalani hidup. Jadi ketika orang lain bosan, kamu malah senang untuk melakukannya. Orang lain udah jenuh,
kamu malah makin suka. Gitu. Misalnya kemarin ada yang bilang, Kak, saya suka ngomong sama orang. Itu termasuk hobi bukan? Oh, termasuk. Itu termasuk hobi. Nggak semua orang suka loh ngomong sama orang, berinteraksi sama orang, meyakinkan orang, berkoneksi, berkenalan gitu. Atau kemarin dia bilang, Kak, saya ada hobi, tapi menurut saya agak malu-maluin. Nah, malu-maluin. Hobi saya main game, Kak. Sementara umur saya udah 23. Loh, itu bukan hal untuk dimalu-maluin. Justru itu merupakan hobimu. Nggak jarang loh. Saya punya beberapa teman ya bahkan. Mereka kerja karyawan tetap. Pagi sampai sore. Tapi malamnya mereka jasa joki. Apa itu? Joki, game, apa ya? Mobile Legends ya kalau nggak salah. Ada yang kayak gitu juga. Jadi, hobi itu jangan sampai kita hilang hobinya karena dipengaruhi lingkungan. Hobimu nggak betul, hobimu betul. Jangan pernah terpengaruh kayak gitu. Hobimu kamu sendiri yang tahu gitu. Jangan pernah dibatasi oleh lingkungan. Oke? Jadi sekarang tuliskan satu hobi atau 2 hobi kalian di dalam kertas. Oke. Next. Nah, ini menurut saya yang cukup menarik ya. Ini menarik banget. Emosi. Emosi, pembawaan atau perilaku kita ketika kita dihadapkan terhadap sesuatu. Oke, sekarang saya bakal ngetes kalian lagi di fitur chat ya. Saya bakal kasih satu pertanyaan. Kalian jawab secepat-cepatnya di kolom chat. Ya, nggak perlu mikir. Jadi, jawab dalam 2 detik, 1 detik aja. Satu kata. Oke, ya siap teman-teman? Oke. Yang kedua, paling bawah. Apa yang akan kamu lakukan ketika dihadapkan dengan masalah besar? Ayo, mungkin admin boleh buka chatnya juga. Apa yang akan kamu lakukan ketika dihadapkan masalah besar? Ada masalah yang sangat besar nih. Di kantor, di keluarga, di lingkungan teman, sekolah, kampus. Gitu. Kamu akan seperti apa? Wah, ini chatnya banyak sekali ya. Tolak. Menghadapi keluarga, fighting. Nah, itu ada yang satu fighting. Tetap berpikir rasional, legowo, bermusyawarah. Oke. Nah, chatnya boleh dimatikan lagi. Teman-teman melihat nggak? Itu tadi saya terima 300 jawaban. Banyak banget ya. Tapi sangat-sangat berbeda jawabannya. Ada yang tadi jawabnya kabur, nangis, bingung, sampai yang tengah ada yang bermusyawarah, berdiskusi, mengajak keluarga untuk berdiskusi, ada yang sampai fighting, berantem, menghadapinya. Itu 3 pola yang berbeda. Jadi maksudnya apa? Kita manusia dilahirkan, itu mempunyai emosi yang berbeda-beda. Kadang ada orang yang kapasitasnya itu enggak sesuai sama kita, dan kita mengira mereka bisa menyesuaikan emosi dengan kita. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Dalam lingkungan kerja, ada tempat kerja yang cocok sama kita, ada tempat kerja yang nggak cocok untuk kita. Misalnya misalnya contoh seperti ini. Bagi kamu yang tadi jawabannya menantang, menghadapinya, kemungkinan besar kamu itu orangnya memang suka terhadap tantangan, suka terhadap sesuatu yang punya banyak tantangannya, punya banyak masalah untuk diselesaikan atau perubahan yang cepat. Gitu. Kadang orang seperti ini itu cocok untuk bekerja di lingkungan startup, lingkungan perusahaan baru, startup, ataupun divisi yang baru dibuat. Karena tipe orang seperti sifatnya masih berubah-ubah, masih banyak tantangan gitu, cocok. Nah, kadang ada orang yang misalnya menghadapinya dengan tenang, atau misalnya tadi kabur, nangis, itu juga bukan pilihan yang salah. Gitu. Itu sama sekali nggak salah. Mungkin orang seperti itu cocok bekerja di lingkungan yang tenang, lingkungan yang landai, lingkungan yang stabil. Contohnya seperti perusahaan besar yang sudah berbadan TBK gitu, yang sudah berdiri 40 sampai 50 tahun, ataupun di badan usaha milik negara. Perusahaan-perusahaan seperti itu. Karena kadang perusahaan seperti itu lebih stabil, ya, lebih stabil. Sementara kalau startup itu lebih dinamis, lebih banyak perubahannya. Gitu. Kayaknya kemarin webinar itu juga banyak yang nanya, Kak,
saya bekerja di sini itu nggak enjoy Kak, saya bawaannya bosen terus. Tapi saya nggak tahu bosannya kenapa. Apa karena pekerjaan saya atau saya yang salah, saya orang terlalu bosanan. Habis saya lihat benar-benar, ternyata itu bukan salah perusahaannya. Bukan juga salah dia, si karyawan ini. Tapi karena mereka memang simply nggak cocok aja gitu. Misalnya lingkungannya ini terlalu banyak perubahan. Masih banyak inovasinya. Sementara dia tipenya suka bekerja di tempat yang tenang. Gitu. Jadi ternyata nggak cocok nih. Makanya untuk kamu ya, misalnya yang masih belum bekerja, masih mencari pekerjaan atau baru lulus, itu pertama pikirkan dulu emosimu itu orangnya seperti apa. Kemudian cari tipe-tipe perusahaan yang cocok dengan emosimu. Perusahaan startup kah, BUMN kah, perusahaan besar kah, perusahaan pemerintah kah, atau perusahaan multinasional kah? Karena semuanya budayanya berbeda-beda. Itu ya teman-teman. Jadi tuliskan di kertas emosi kalian seperti apa juga. Oke, next. Nah, ini tipe jam produktif. Setiap orang itu punya jam produktif yang berbeda-beda ya. Ada orang yang pagi itu ngantuk, tapi siang sampai sorenya aktif. Ada orang yang pas subuh baru aktif. Nah, kalau saya tipe orang yang pagi sampai siang ngantuk. Sore ke malam kayak sekarang baru semangat bawaannya. Jadi kalau saya tuh akalinnya di pas kerja pagi sampai siang itu cuma meeting, ngobrol sama orang, kumpulin data. Tapi udah sore sampai malam. Kalau value di awal nilai, yang tadi ada bilang pengen kaya, pengen memberangkatkan orang tua haji, itu dorongan dari dalam diri sendiri, keinginan kita. Nah, misi dalam hidup itu kadang dorongan orang lain terhadap kita, ya, baik yang dia sadari atau bahkan dia nggak sadari. Jadi ada dorongan dari orang lain terhadap kita. Kondisi orang lain yang mempengaruhi motivasi kita. Oke. Sekarang saya bakal kasih satu contoh ya teman saya. Ini kisah nyata juga. Dia umurnya 25 tahun. S1 di UI, terus S2-nya di Inggris. Gitu. Di S1 UI, lulusnya cum laude, sering konferensi, sering ke luar negeri juga. Di S2-nya dapat siswa ke Inggris. Dia udah prestasinya nggak usah ditanya lagi dah. Dia udah ke 5 benua, Amerika, Afrika, benua Eropa, Australia, semua dia udah pernah pergi. Dia lulus S2 tepat waktu, lalu dia pulang ke Indonesia. Kita kalau berpikiran seperti itu, kita berpikirnya pasti bakal sukses kan. Minimal banget dapat posisi manajer di perusahaan gede. Tapi enggak. Dia bahkan nggak punya rumah, nggak ada pekerjaan seperti itu. Dia malah keliling dari daerah ke daerah, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Ngapain? Dia menjadi aktivis anti tembakau yang mengkampanyekan anti tembakau ke orang-orang di desa-desa. Nah, saya bukan mendalami di bagian aktivisnya ya atau apanya, tapi saya mendalami di misinya. Saya waktu itu ketemu dia di Filipina, saya nanya dia, kok mau gitu jadi aktivis? Emang ngapain aja jadi aktivis kan? Saya penasaran. Dia bilang, kita tiap bulan diteror. Diteror? Iya. Bahkan bulan lalu aja, itu mobil saya habis konferensi. Di tempat parkiran mobil saya bannya dikempesin. 2 bulan lalu, rumah saya itu dilemparin pakai batu. Ada orang naik motor dilemparin pakai batu gitu. Terus awalnya saya nggak percaya. Setelah saya selesai konferensi dari Filipina, kita pulang, saya dengar kabar dia di lewat media sosialnya diteror juga gitu. Lalu saya sempat telepon lagi sama dia, kita ketemu lagi 3-4 bulan kemudian, saya sempat telepon lagi kayak,
yakin masih mau kayak gini? Kenapa enggak lanjutin aja cita-cita dari awal gitu, pulang jadi posisi gede gitu di kantor, kenapa pilih jalan seperti ini? Menurut saya itu agak kurang rasional gitu ya. Teman-teman juga pasti berpikir demikian kan. Lalu dia cuma bilang satu hal ke saya. Sewaktu dia di Inggris, kakeknya itu meninggal di Jakarta. Jadi dia posisi lagi di Inggris, kakeknya meninggal di Jakarta. Kakeknya kalau nggak salah kanker paru-paru atau kanker tenggorokan. Dan kakeknya juga perokok berat. Bahkan detik-detik sebelum kakeknya menghembuskan nafas terakhir, itu kakeknya masih sempat minta rokok ke susternya. Gitu. Jadi setelah itu dia mendengar berita itu, saya nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Dia pulang ke Indonesia setelah lulus, dia jadi aktivis anti tembakau sampai sekarang. Nah, jadi maksudnya apa teman-teman? Ketika kamu ada visi dalam hidup ya, mau segimana kencangnya masalah yang menimpamu, segimana susahnya hambatan di depanmu, seberapa sedikitnya orang yang mendukungmu, bahkan nggak ada yang mendukungmu sama sekali, nggak ada teman-temanmu, nggak ada keluargamu yang mendukungmu, kamu akan terus maju, karena kamu tahu apa yang menurutmu paling benar. Maka sekarang saya tantang kalian, saya minta kalian untuk tulis di kertas satu misi dalam hidup kalian apa. Ini penting banget. Kalau saya, misi dalam hidup saya pengen bisa menyekolahkan adik-adik saya itu sampai kuliahnya lulus, S1 lulus, sampai bahkan bisa sampai S2 gitu. Saya nggak pengen mereka seperti orang tua saya yang mau sekolah tapi gagal bersekolah karena nggak punya biaya. Orang tua saya dua-duanya nggak ada yang lulus SMA. Kuliah boro-boro, SMA aja nggak lulus gitu. Jadi padahal mereka ada niat belajar. Jadi saya sekarang bekerja sungguh-sungguh, saya pengen menyekolahkan adik-adik saya lulus sarjana. Akan 3 pertanyaan aja dulu. Oke, Kak, bagaimana supaya mental kita nggak down atau grogi saat interview? Nah, dari Kak Fauzi ya, ini menarik. Jadi biar kita nggak grogi saat interview, step pertama, ini ngomongin interview kerja ya, jangan makan atau minum yang aneh-aneh sebelum interview. Ini kelihatannya lucu, tapi benar terjadi ya. Ada orang waktu itu datang ke tempat interview, dia sebelum interview dia minum, kalau nggak salah Coca-Cola gitu. Dia pas dia interview dia bawaannya pengen sendawa terus. Akhirnya jadi nggak fokus, jadi grogi. Yang pertama, perhatikan makanan dan minuman sebelum interview. Yang kedua, perhatikan cara berpakaian. Pakai pakaian yang senyaman mungkin dan sesuai dengan kantor itu. Kadang kita gugup karena kita merasa kita nggak culture fit di kantor itu. Jadi nggak merasa budaya kita sama dengan kantor itu. Nah, yang ketiga, kadang kita gugup karena kita saran saya, bagi kamu yang masih gugup melihat mata orang, jangan lihat matanya, lihat aja dahinya. Fokus di dahinya, jangan fokus di matanya. Kalau kamu fokus di mata, kamu lagi ngomong ngeblank, hilang semua apa yang kamu mau ngomong gitu. Fokus aja di matanya. Yang keempat, permainkan gerakan tangan. Jangan pas interview tangannya diam gitu. Mainnya aja dikit-dikit. Jadi jangan heboh juga, mainnya dikit-dikit tangannya, gerakin dikit. Lihat aja di YouTube cara orang interview. Biasa mereka pasti ada gerakin tangan dikit-dikit seperti itu. Itu cara bikin kita lebih confident, lebih percaya diri sama diri kita. Ya. Cara berikutnya adalah kita latihan. Ya. Cara terbaik kita latihan sama teman kita. Jadi sebelum interview kita latihan dulu sama teman kita, sama keluarga kita ngomong. Ataupun ada cara nih ya, cuman dia pasti ngomong. Misalnya satu pertanyaan paling umum ya, ceritakan tentang diri sendiri. Kamu rekam, kamu menjelaskan tentang pertanyaan itu di voice recorder. Habis itu dengar kamu nggak bakal grogi lagi. Dan tetap perhatikan tata krama ya. Kadang orang bawaannya grogi, dia pengen jadi santai, dia akhirnya jadi nggak sopan. Tetap penggunaan kata bapak atau ibu. Jadi pas harinya bilang udah santai aja, anggap aja seperti percakapan. Kalian ikutin, tapi jangan juga terlalu santai. Tetap panggil
ya. Sama satu lagi yang terakhir, setelah interview ada baiknya kalian tinggal thank you note. Nota, bukan nota sih, kayak notes kecil, ucapan terima kasih. Bisa via email, bisa via kertas, silakan. Yang penting ada notes terima kasih, sudah meluangkan waktunya untuk menginterview kalian. Itu akan meninggalkan kesan yang bagus di hadapan para HRD. Oke? Itu ya teman-teman ya. Ada lagi, 2 lagi. Oke. Solusi untuk membuka usaha dalam situasi pandemi yang meningkat lagi ini. Apa solusinya untuk membuka jenis usaha saat ini? Karena pendapatan usaha saya sangat turun drastis dari Kak Sayuti. Oke. Di masa pas ya, kecuali mungkin kecuali usaha farmasi, usaha yang esensial gitu. Semua usaha turun. Saya pun juga demikian. Saya ada usaha freelance sendiri, freelance penerjemah. Itu pun juga turun gitu. Nah, sebetulnya kita coba lihat market lagi. Kita sering-sering analisa pasar gitu. Kita lihat sebetulnya masyarakat ini pada saat ini mereka membutuhkan apa, menginginkan apa. Cara paling simpelnya masker. Orang sekarang pada berlomba-lomba jual masker gitu. Nah, kita bisa ikutan atau kita bisa cari alternatif lain gitu. Kemarin ada teman saya satu, dia melihat lagi pandemi kan. Dia langsung bilang ke saya, "Jo, gue mau jualan." "Jualan apa?" "Jualan produk, kalau nggak salah produk susu bayi gitu, atau produk makanan bayi." Karena ternyata rata-rata pada saat ini ya, sebelum pandemi itu ibu-ibu membeli produk bayi biasa ke supermarket kemana gitu. Tapi sekarang mereka takut gitu. Mereka agak ada rasa parno tersendiri. Jadi dia melihat ada peluang di mana banyak ibu-ibu itu pengen membeli produk bayi, tapi supply-nya, produknya itu nggak sebanyak itu di pasaran dan harganya mahal-mahal gitu. Dengan harga yang terjangkau, dia buat itu, dia tawarin ke teman-temannya, dia masuk ke Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Berapa juta gitu per bulannya. Saya pun bisa terus target pasar, lihat terus perkembangan target pasar pada saat ini. Oke, satu lagi. Bagaimana cara melamar? Nggak ada perusahaan yang minta uang ketika kita melamar kerja. Yang ada kita melamar untuk cari uang, bukan dimintain uang, gitu ya. Itu jangan mau gitu. Oke, kita next dulu ya. Nanti baru ada lagi pertanyaan. Nah, SWOT. Pertama, kelebihan. Coba pikirkan lagi sekarang, kelebihan apa yang ada dalam diri kalian. Kalau tadi sebelumnya kita udah bahas hobi. Hobi itu sesuatu yang bisa kita punya kelebihannya, bisa juga enggak. Sekarang hal yang kita merasa kita lebih daripada orang lain. Gitu. Misalnya kayak ada yang bilang saya pandai untuk meyakinkan orang lain. Dari semenjak kecil, saya pandai berkomunikasi, saya pandai public speaking. Itu adalah kelebihan kita. Terus satu, terus sampai dua kelebihan. Next. Tapi kalau kelebihan, sekarang kekurangan. Bisa nggak sebutin kekurangan kalian? Ada mayoritas bisa kan? Tapi ketemu nggak solusinya? Jadi kekurangan yang saya paling sering temui itu misalnya saya kurang percaya diri. Nah, ketika kita lagi interview ya, ataupun mindset kita, ketika kita udah tahu kelemahan kita, jangan cuma bilang itu kelemahan kita. Cari juga kelemahan saya kurang percaya diri. Maka dengan itu, saya sekarang berusaha mengatasinya dengan belajar ikut kelas public speaking, masuk untuk mindset. Jadi kalau kamu punya kelemahan, kamu pikirkan solusinya apa untuk mengatasi kelemahan. Jadi kalau lagi di interview,
Jangan cuma bilang kelemahannya, kasih tahu solusi juga. Kamu lagi berpikir, jangan coba menganggap dirimu saya banyak kelemahan, tapi apa solusi yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kelemahan itu ya. Nah, nextnya kesempatan. Sekarang coba pikirkan dari keluarga kamu, ya, dari keluargamu, apa saja kesempatan yang kamu dapat dari keluargamu. Misalnya saya terlahir dari keluarga menengah biasa. Dia baik sama orang malah betulnya aja. Akhirnya karena saya bisa bersekolah sarjana dari dana orang tua, atau misalnya saya pensiun, misalnya teman-teman saya backgroundnya ekspedisi, maka dari mereka bisa tahu cara rantai pasokannya dari mereka, dapat supplier juga dari mereka. Sekarang dari provinsi atau dari kotamu, provinsimu misalnya Kalimantan Timur, ini banyak perkebunan, teman-temanmu bekerja di perkebunan, maka kamu bisa masuk area perkebunan, bekerja di perkebunan itu lebih gampang, karena kamu orang lokal, aksesnya banyak, koneksinya banyak, pembelajarannya lebih mudah, misalnya. Itu kesempatan ya, kalian identifikasi sendiri kesempatan-kesempatan yang ada dari dalam diri kalian. Nah, berikutnya ancaman. Ini kebalikannya dari kesempatan, ancaman. Sekarang apa hal-hal yang negatif? Bukan, ini bukan negatif. Saya kurang suka kata-katanya. Apa hal-hal yang menghambat mimpimu? Baik dari keluarga, teman-teman, bahkan kota atau provinsi. Misalnya kalau tadi ya, saya sempat ketemu minggu lalu dia bilang, Kak, saya pengen merantau ke Jakarta, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya di kampung itu bapak saya udah meninggal, ibu saya sakit-sakitan. Saya nggak bisa meninggalkan ibu saya sendiri di kampung. Saya bilang, wah iya, itu hambatan memang, tapi hambatan mimpimu. Kamu masih bisa memperoleh pendapatan dari kampung. Misalnya dropshipping. Nah, kalau dropshipping itu barang nggak langsung datang ke kampungmu. Kamu pesen lewat supplier, barangnya dikirim dari supplier langsung ke konsumen. Kamu sebagai pihak ketiga yang mempertemukan supplier dengan itu konsumen, misalnya kayak gitu. Jadi dropshipping barangnya nggak harus datang ke kampung, tapi dia tetap bisa dapat offset dari sana. Lalu dibilang, oh ya benar juga. Dia mulailah gitu usaha dropshipping juga. Jadi apa yang menurut kita hambatan, pasti ada solusinya. Oke ya. Nah, tujuannya apa untuk mengenali vital dan sesuatu ini? Tujuannya itu untuk mengetahui pekerjaan apa yang paling cocok sama kita untuk pada saat ini. Jadi tadi kita sudah tahu nih, kelebihan kita, kekurangan, kesempatan, ancaman, juga tadi ada nilai, misi dalam hidup, hobi. Sekarang coba teman-teman tulis di kertas atau di paper chat, dimanapun terserah. Urutan pertama sampai urutan ketiga, pekerjaan yang kamu inginkan. Berdasarkan hasil dari vital dan SWOT itu. Misalnya hasilnya, kamu yang pertama ingin jadi pengusaha ekspedisi. Kedua pengen jadi software engineer. Ketiga pengen jadi, misalnya apa ya, pengusaha restoran. Gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin bagi kalian ada yang bingung. Di antara tiga itu, apa yang harus difokuskan? Pengen dapat karir yang mana? Kuncinya cuma 3. Bikin perbandingan di kertas, bikin perbandingan ya. Yang pertama gajinya. Dari ketiga itu, yang mana gajinya paling tinggi? Nah, yang kedua, jenjang karir. Ada nggak jenjang karir? Oke, nggak apa-apa. Misalnya, yang ini gajinya kecil awal-awal, tapi jenjang karir terbuka dengan lebar. 5-10 tahun dari sekarang, saya bisa memperoleh posisi ini dengan hasil income segini. Jadi yang pertama, bandingkan gajinya, kedua jenjang karirnya. Ketiga, realistisnya. Realistis nggak dengan hidupmu sekarang? Misalnya kalau tadi, menjadi pengusaha ekspedisi kurang realistis. Modalnya mahal, saya kurang punya modal,
teman-teman saya nggak ada yang pengusaha ekspedisi. Tapi menjadi pengusaha online shop memungkinkan teman-teman saya banyak yang seprofesi. Modalnya saya bisa desain. Dengan itu saya cocok misalnya menjadi sosial media spesialis. Saya cocok menjadi content writer. Saya cocok menjadi seorang dropshipper, reseller, gitu-gitu. Ya, jadi karir apa yang kamu fokuskan dalam hidup? Oke. Jadi kita bakal bahas juga ya. Sekarang masuk ke bagian minat dan bakat. Nah, jadi tadi kita sudah sempat bahas di awal minat itu apa, keinginan kita, hobi kita, bahasa lainnya. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya nih, Kak, saya sampai sekarang ngerasa gak ada hobi. Ya udah, saya jalan aja, hidup aja. Saya percaya setiap orang pasti ada hobi. Aktivitas di dunia ini jumlahnya ada jutaan. Gak mungkin kamu gak suka minimal satu di antaranya gitu. Nah, bagaimana cara kita menemukan minat? Yang pertama, ingat kembali hal-hal apa yang kamu sedang lakukan sejak kecil, sejak SD. SD kejauhan, ya udah. SMP, sejak SMA, sejak kuliah. Apa hal-hal yang kamu suka lakukan? Saya dulu juga nggak tahu minat saya apa. Tapi saya pikirin lagi, dari SMP, SMA, saya suka ngomongin politik. Bahkan dari SD gitu, karena saya suka ngomongin politik. Sampai kuliah. Kuliah saya hubungan internasional. Maksudnya FISIP. Fakultas. Nah, lalu bisnis analis ada hubungannya. Kalau kita misalnya kita masuk kita hobi politik, itu kita dituntut berpikir kritis, kita dituntut berpikir secara terbuka, secara luas, objektif. Lalu hal ini terpakai ketika kamu bekerja di dunia bisnis. Kamu bisnis harus menganalisis pasar, menganalisis apa. Kamu berpikir harus secara terbuka, jadi banyak sudut pandang. Hasil terpakai ilmunya. Nah, sekarang apa yang menurutmu hobimu masa kecil, minatmu masa kecil, itu belum tentu sia-sia. Siapa tahu itu merupakan cikal bakal, akar dari profesimu di masa depan. Misalnya kamu tadi kecil SMA suka politik, berarti mungkin kamu berpikir kritis, kamu cocok jadi analis ke depannya. Misalnya kamu pas kecil suka berkomunikasi sama orang, mungkin kamu ke depannya cocok masuk marketing, masuk divisi sales, gitu. Atau masuk sebagai sosial media strategis. Atau misalnya kalian ada yang pas masih SMP-nya misalnya bermain komputer itu. Mungkin kamu sekarang udah bekerja sebagai IT. Ya, jadi ini sering banget terjadi orang dari SMP, SMA hobi komputer, hobi main game, PB, Dota dulu, sekarang udah jadi bekerja di Tokopedia, di IT. Ada sering banget begitu kejadian. Nah, yang kedua, the theory of flow. Sadari hal-hal yang kita enjoy lakukan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Orang-orang lain udah nyerah, tapi kamu sendiri masih suka melakukannya. Itu jangan-jangan adalah minatmu. Nah, yang ketiga, tanyakan kepada orang terdekatmu, keluarga, teman, guru, minatmu di bagian mana. Kadang kita nggak tahu minat kita sendiri sampai kita tanya orang, keluarga kita, teman kita. Coba tanya ke mereka, ketika saya lagi ngobrol sama kalian, saya paling suka ngomongin apa? Saya paling menggebu-gebu pas lagi ngomong apa? Jangan-jangan itu adalah hobimu gitu. Ya. Yang terakhir, jangan terburu-buru menemukan momen eureka. Jadi sering nggak kalian pas lagi mandi, pas lagi jalan, pas lagi naik motor misalnya, tiba-tiba kepikiran, aha, saya mau menjadi ini saja, atau saya mau mencapai posisi ini aja, saya mau membuat bisnis ini aja. Jangan terlalu terburu-buru dipikirkan bahwa itu adalah minatmu. Kadang orang sering nggak, misalnya lagi nongkrong, tiba-tiba dia kepikiran, ya udah, saya mau bikin bisnis kafe aja. Akhirnya dia bikin bisnis kafe beneran, 2 bulan, 3 bulan, nggak jalan lagi. Karena ternyata itu bukan minatnya. Dia nggak punya cukup passion di sana. Jadi jangan terburu-buru menemukan momen aha atau momen pikirkan matang-matang. Ya, minat masih bisa terus berubah. Minat masih bisa terus ada.
Minat nggak harus selalu sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bakat. Bakat itu beda dengan minat. Minat itu kita harus temukan, maksudnya kita harus temukan kadang. Bakat itu kita punya sejak kecil. Nah, tapi kadang ada yang bilang, Kak, saya dari kecil nggak punya bakat. Tenang. Banyak yang seperti kalian yang masih kecil itu ngerasa nggak punya bakat. Cara untuk menemukannya sebetulnya, ya, oke, nggak usah lihat ini semua. Cara untuk menemukan bakat yang pertama, kamu coba pikirkan dalam-dalam. Kamu selama ini mainnya di mana aja? Arti kata main itu kamu biasa sehari-hari itu kamu ngapain aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamu ngapain aja? Di rumah, ke pasar, ke tempat nongkrongan, ke kafe, ke kampus misalnya. Nah, apakah dengan 5-10 tempat itu setiap minggunya kamu bisa menemukan bakatnya? Apakah dengan aktivitas saat ini kamu bisa menemukan bakatnya? Karena saya percaya nggak ada orang yang nggak punya bakat. Yang ada orang itu belum ketemu bakatnya, atau bahasa lainnya mungkin agak kasar ya, tapi mainnya kurang jauh gitu bilangnya, mainnya kurang jauh. Jadi kadang ada orang nggak ketemu bakatnya karena mungkin dia mainnya misalnya di rumah, di kampus, sama kalau pulang main HP, misalnya main scrolling Instagram. Nah, jadi cara kita menemukan bakat, main kita harus diperluas. Misalnya kita tadi cuma lihat Instagram, coba misalnya misalnya ikut kelas, misalnya Purwadika, ikut Udemy, Coursera, Skill Academy, ikut training, ikut komunitas, ikut aktivitas alam, ikut apapun itu, seminar atau ikut apa, yang pasti jangan sampai kena investasi bodong lah ya gitu. Nah, siapa tahu bakatmu ada di sana gitu ya. Jadi kalau kita belum ketemu bakat, nggak mungkin kita nggak ada bakat. Yang ada kita belum ketemu jalannya. Cari terus, perluas yang main. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke bagian yang menurut saya paling seru sebetulnya. Silakan, 3 pertanyaan. Oke. Yang lagi nganggur sini, yang like semoga setelah ikut pelatihan bisa bekerja kembali. Amin. Nanti saya bakal promosi sedikit bimbingan karir di akhir sesi ya. So, sejauh ini sudah ada 70 peserta kita yang diterima kerja, dan mereka semua orang prakerja juga. Nanti teman-teman semoga bisa join juga setelah sesi ini ya. Oke. Enggak, gimana ya caranya misalkan kita mempunyai bakat, tetapi orang tua kita menganggap bakat kita sia-sia. Bagaimana biar bakat kita itu dirasa tidak sia-sia? Nah, jadi begini ya. Saya ngomong jujur aja ya, boleh ya saya ngomong jujur ya. Biasanya yang nggak percaya sama bakat kita, yang nggak percaya sama kemampuan kita, itu bukan orang asing, itu bukan netizen, tapi kadang orang terdekat kita sendiri, teman baik kita, keluarga kita, kadang guru kita, lingkungan kita, teman-teman kita. Mungkin kalian tanya, kenapa bisa mereka nggak percaya kita, nggak percaya sama, kan salah mereka ya. Jadi mereka masih melihat kita dengan diri kita 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Misalkan 2 tahun yang lalu kita masih orang yang selengean, kita masih orang yang malas-malasan, tapi sekarang kita jadi rajin. Nah, mereka belum bisa melihat hal itu. Mereka masih menganggap diri kita sebagai kita 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi orang tua mungkin bukan tidak mendukung kita, tapi orang tua masih melihat kita sebagai pribadi di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang masih belum ada mimpi misalnya. Jadi kalian harus berjuang. Step pertama paling susah adalah meyakinkan mereka dengan perjuangan. Kalau mereka nggak percaya, buktikan itu dengan perjuangan. Mau percuma ngomong sambil berbusa-busa, mereka tidak akan mendengarkannya, nggak akan yakin. Kita yakinkan dengan bukti kita, hasil kerja keras kita, gitu ya. Berapa lagi tadi ya? 2 lagi ya. Oke. Saya mau bekerja di perusahaan tapi ijazah saya cuma SMA. Banyak juga kok perusahaan yang cari lulusan SMA. Banyak. Yang pasti kita cuma
lu cari di tempat yang benar. Misalnya Jobstreet, Glints, Caliber, Urban Hire, Career.com gitu. Biasa banyak. Bahkan di ruang guru sendiri itu ada pekerjaan yang cari anak SMA kalau salah. Namanya VC, Field Education Consultant. Itu juga cari untuk lulusan SMA gitu. Oke, satu lagi ya. Kak, sertifikat yang kita dapat di sini apa bisa digunakan untuk melamar kerja? Bisa banget. Ini setiap webinar pasti selalu ada pertanyaannya dan jawaban saya adalah selalu bisa. Tapi perlu diperhatikan juga harus sesuai dengan pekerjaan yang kamu lamar. Misalkan kamu ikut kelas copywriting, kamu melamar sebagai posisi content writer atau posisi copywriter, cocok karena sejalan. Jadi tinggal cantumkan di CV-mu, kamu ikut kayak kelas apa di Skill Academy, pelatihannya apa aja, nilainya berapa, cantumkan itu di CV-mu. Perlu di print nggak? Tergantung. Menurut saya sebetulnya kalau misalnya kamu sayang kertas, ya nggak perlu di print gitu sertifikatnya, gitu ya. Jadi bisa banget sertifikat Skill Academy untuk melamar kerja, asalkan kerja yang kita mau lamar itu sesuai dengan pelatihan yang kita ambil, gitu ya. Oke. Satu lagi. Oke. Kak, gimana kalau aku passionnya di A, tapi jalannya aku harus kerja di B? Apakah harus menyukai yang aku kerjakan? Ya, jadi passion nggak harus sesuai dengan kerjaan kita. Ya, kamu cari aja jalan terbaik untukmu. Kalau kamu kerja saat ini, kamu enjoy, kamu senang melakukannya, maka lanjutkan. Ya, ada orang yang kerja itu bukan passionnya. Passionnya dia itu pas di hari Minggu, pas di hari Sabtu, dia baru jalan passionnya. Atau passionnya dia kerja sambilan. Karena ini setiap orang, passion itu berbeda-beda. Ada orang yang nggak suka menyatukan passion dengan kerja dia. Kenapa? Karena orang itu berargumen, kalau passion disatukan dengan kerjanya, maka itu bukan passion lagi. Lama-lama dia akan bosan, lama-lama dia akan jenuh. Pas time dia nggak mau nyentuh passionnya lagi. Jadi ada orang yang passion sama kerjanya dibedakan, ada orang yang disatukan. Carilah yang menurutmu paling cocok. Oke. Next, kita masuk ke bagian hard skill dan soft skill. Ini paling seru. Nah, hard skill itu apa? Itu adalah ilmu yang kita harus belajar untuk kita punya ilmu itu. Jadi kita harus belajar nih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, biar kita punya ilmu itu. Nah, implementasi seperti apa? Sekarang saya mau teman-teman tulis di fitur chat. Ya, silakan admin siap-siap untuk kita. Tuliskan satu pekerjaan yang kamu inginkan dalam satu kata atau 2 kata. Pekerjaan atau karir yang kamu inginkan. Saya bakal ambil 5 buat saya jadi contoh. Oke, udah siap kertas nih, ya. Ya, kalau bisa semakin spesifik semakin bagus. Oke, BUMN mungkin bisa lebih spesifik, perbankan, bank, utility, staff airlines, saya mau jadi pengusaha, good, desain grafis. Oke, saya ambil satu desain grafis, oke. Oke, pengusaha boleh. 3 lagi. IT. Oke, IT boleh lah, audio engineers. Diplomat. Oke, diplomat, owner butik, MC, dosen. Satu lagi, menjadi seorang YouTubers. Banyak yang mau jadi YouTubers ya. Menjadi kayak Atta Halilintar. Oke, sip. Admin udah boleh ditutup lagi fitur chatnya. Saya dapat 6 profesi ya. Sekarang kita bakal masukin 6 ini ke dalam hard skill apa yang cocok sama kalian. Nah, jadi yang masuk bisa di sini beruntung ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Tadi ada yang bilang desain grafis. Kamu berarti pengen cari kerja desain grafis atau membuat usaha di bidang desain grafis kan? Nah, sekarang list down. Poin pertama, 2, 3. Apa hard skill yang kamu harus punya untuk bisa mencapai posisi desain grafis itu? Misalnya pertama, kalau kita lihat user interface dan experience. Yang kedua, Photoshop.
ketiga Adobe Premiere, keempat Adobe Illustrator, kelima Corel Draw, keenam foto editing. Kuasai hard skill itu gitu, untuk biar kamu bisa menjadi freelance lah, menjadi karyawan atau membuat usaha sendiri. Itu Ya. Kemarin dengar nggak berita yang satu pelajar di Jepang, dia terima kontrak dari Adobe, dan nggak sebutannya Adobe sampai 90 juta karena hasil fotonya bagus, hasil editan fotonya bagus. Ya. Jadi sekarang kalau udah tahu pengen jadi apa karirnya, list down poin pertama sampai ketiga. Apa saja hard skill yang perlu kalian kuasai. Oke. Yang kedua, tadi jadi pengusaha. Nah, saya nggak tahu pengusaha apa spesifiknya. Tapi pengusaha secara umum yang pertama, harus kuasai supply chain management. Rantai pasokan supply. Nah, kamu harus tahu gimana caranya cari supplier, distribusinya, cara menyalurkannya ke konsumen. Dan yang kedua, kamu harus melek secara hukum. Jadi melek dalam hal pajak, misalnya bikin perusahaan berbadan hukum, bikin PT, CV dan sebagainya gitu. Yang ketiga, kamu harus tahu misalnya cara misalnya mengelola keuangan kas gitu. Yang keempat, mengelola Microsoft Office minimal. Itu harus diketahui juga untuk menjadi seorang pengusaha. Gitu. Atau yang kelima, misalnya bisa sosial media. Misalnya kamu usahanya pengen ditaruh di Shopee, di Tokopedia, maka kamu harus bisa mengoperasikan sosial media. Gitu. Oke, yang berikutnya IT. Nah, IT lihat nomor 1 aja, udah jelas di sana. Harus kuasai apa? Microsoft Office yang pertama. Kedua HTML, C++, Python, dan yang ketiga kamu harus JavaScript, apapun itu. List down poin pertama sampai poin ke-6, poin ke-7. Apa hard skill yang kamu harus punya untuk menjadi seorang IT? Berikutnya, menjadi dosen. Nah, untuk menjadi dosen berarti kamu pertama harus punya misalnya sertifikat sarjana atau dosen hubungan internasional. Maka hard skill kamu harus bisa misalnya pandai riset kualitatif, riset kuantitatif gitu. Kamu tadi ada pengen jadi YouTuber, ya, YouTubers. Maka menjadi YouTubers hard skill yang pertama, kamu harus menguasai teknik editing video. Editing video atau editing suara gitu, produksi suara juga itu harus dikuasai juga. Itu namanya hard skill gitu ya. Jadi sekarang list down poin pertama sampai ketiga hard skill kamu apa saja. Mana yang kapan kamu mau punyanya? Targetin Desember tahun ini, tahun depan Februari. Targetin hard skill itu biar kamu punya. Oke ya, clear? Nah, sekarang soft skill. Soft skill itu adalah kepribadian dari dalam diri kita. Nah, jadi ini skill yang orang-orang itu udah punya sejak masih kecil. Sejak kita masih remaja, kita udah punya skill. Beda sama hard skill. Hard skill kita harus belajar untuk punya. Soft skill itu kita udah punya sejak kita masih kecil. Tapi pertanyaannya, seberapa menguasai kita sama ilmu ini? Nomor 1 sampai 10. Komunikasi, kepemimpinan, sampai manajemen waktu. Soft skill ini penting banget ketika lagi interview atau lagi mau cari kerja. Saya punya teman ya, banyak, bukan punya lah, banyak banget contoh-contoh kasusnya seperti ini. Misalnya dia orang graphic designer, hard skill semua udah dapet lah, Photoshop yang tadi semua udah dapet. Tapi pas di interview, dia ternyata nggak bisa nunjukin kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan kerjasama tim yang baik, kreativitasnya tumpul gitu. HRD bisa ngeliat. Jadinya dia nggak keterima kerja. Sayang banget ya. Dia hard skill udah banyak, tapi karena dia soft skill nggak bisa nunjukin, dia jadi nggak keterima kerja. Nah, jadi tadi kamu sudah ada mimpi. Sekarang bikin lagi poin pertama sampai poin ketiga. Apa saja soft skill yang kamu harus punya untuk mencapai mimpimu? Misalnya, kamu tadi pengen jadi pengusaha. Soft skill yang pertama, kamu harus punya kemampuan networking yang baik. Gak ada pengusaha yang gak ada koneksi gitu. Kamu harus bisa membangun koneksi yang baik. Yang pertama. Atau misalnya kamu tadi pengen jadi desain grafis. Maka skill utama yang kamu harus kuasai dari soft skill adalah skill kreatif. Kreativitas dan inovasi.
Apakah sudah punya atau belum skill itu? Misalnya pengen jadi dosen, maka kamu harus punya skill kemampuan komunikasi yang baik. Pengen jadi YouTubers, maka kamu harus punya kemampuan public speaking yang baik, kreatif, dan mudah beradaptasi. Ada yang pengen jadi apa lagi? IT gitu. Kalau IT kamu berarti harus mempunyai skill kemampuan riset yang baik, mengatasi error, atau kemampuan kerjasama dalam tim gitu. Jadi list down poin pertama saya punya 3 soft skill apa yang kamu harus punya untuk mencapai mimpimu. Maka dengan itu hasil soft skill kamu lebih spesifik dan lebih tahu kamu harus melakukan apa untuk mencapai mimpimu. Begitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih kuis teman-teman. Jadi ada polling, ada sedikit kuis. Kuisnya nggak susah. Jadi mohon diperhatikan dengan betul-betul karena ini nanti semua peserta harus menjawabnya. Oke? Siap? Siap dong. Kita masuk ke bagian perencanaan karir. Kelewatan. Oke. Nah, ini gunanya untuk apa? Namanya SMART Goals. Tujuan pinter atau bahasa Indonesianya. Tujuannya adalah kamu sudah tahu mimpimu mau menjadi apa. Hard skill dan soft skill. Sekarang rangkai itu menjadi satu paragraf yang pasti, biar kamu bisa ingat dalam otakmu, kamu bisa print, kamu pegang itu, ini adalah bentuk rangkaian dari mimpimu. Sekarang nomor pertama spesifik, bikin target yang spesifik, ya. Kamu pengen jadi apa ke depannya? Kalau pengusaha itu kurang spesifik. Saya pengen menjadi pengusaha ekspedisi di Jakarta, itu baru spesifik. Saya pengen menjadi pengusaha fashion di Bandung, itu baru spesifik. Saya pengen menjadi pengusaha tambak udang gitu, misalnya di mana ya, tambak udang di mana sih? Di Belitung misalnya, itu baru spesifik. Oke. Kita ambil contoh, saya pengen menjadi pengusaha ikan yang sukses di Jakarta. Itu yang pertama ya. Yang kedua, measurable. Targetnya dapat diukur, omsetnya dapat diukur. Jadi nomor 1 sama 2 digabungin. Saya pengen menjadi pengusaha ikan yang sukses di Jakarta dengan omset 30 juta per bulan. Udah boleh makin oke kan? Sekarang yang ketiga, attainable and realistic. Artinya targetnya realistik dan nggak terlalu mudah dan tidak terlalu mudah atau sulit untuk dicapai. Artinya realistis sama keadaan kita sekarang. Misalnya kalau menjadi pengusaha ikan butuh modalnya 100 juta, kita perkira kita butuh 2 tahun lagi nih untuk bisa punya modal segini. Artinya kayak gini, dalam kalimat 2 tahun dari sekarang saya pengen menjadi pengusaha ikan yang sukses di Jakarta dengan omset 30 juta per bulan. 2 tahun dari sekarang atau pada usia saya 25, pada usia saya 27, terserah, yang penting realistis. Berikutnya, ada waktunya. Ada kerangka waktu. Dari kamu bikin usaha, dari kamu mulai merintis usaha, sampai kamu sukses, itu mau ada jeda waktunya berapa lama? 2 tahun kah? 3 tahun kah? 4 tahun kah? Oke. Kalau jadi kalimat seperti ini, 2 tahun dari sekarang, saya pengen menjadi pengusaha ikan yang sukses di Jakarta, beromset 30 juta per bulan, dalam jangka waktu 4 tahun setelah dibuka. Jadi 2 tahun dari sekarang, dia bikin usaha ikan, 4 tahun setelah dibuka, dia punya omset 30 juta per bulannya. Itu baru metode SMART. Oke? Udah jelas ya? Nah, kalau kamu udah bikin, tempel itu, print itu, simpen di kamarmu, di laptop, di HP, di dompet. Ketika kamu lagi down, lagi depresi, lihat kembali mimpi-mimpi awalmu. Oke, sekarang kita masuk ke voting. Oke, silakan admin ditampilkan votingnya. Halo admin. Oke, nah ada 3 pertanyaan ya, yang mana merupakan contoh SMART goals yang tepat. Yang pertama, saya ingin menjadi manajer. Yang kedua, saya mau membuat bisnis online hijab dengan penjualan 1.000 hijab per bulan. Yang ketiga, saya mau membuat kedai kopi dengan omset 100 juta per minggu. Oke, menarik.
Nah, kira-kira yang mana yang menurut teman-teman benar? Sekarang fitur chatnya boleh dibuka ya. Kita tunggu kira-kira berapa lama ya? Kita tunggu 5 menit ya teman-teman, 5 menit untuk jawab votingnya. Selagi kalian jawab, saya bakal coba lihat pertanyaan teman-teman. Oke. Alhamdulillah bisa mengikuti webinar ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya ke depannya. Amin, amin. Apalagi saat ini ingin melakukan tes wawancara. Oke, Kak Saida, kalau ada pertanyaan soal ingin wawancara, ditanyain aja ya di Q&A atau fitur chat. Saya bakal berusaha jawab semampu saya. Oke. Kak, mau nanya Kak, ini saya pengen interview sebentar lagi, tapi saya bingung kalau ditanya gaji jawabnya kayak gimana. Oke, teman-teman, kalau lagi di interview ditanya soal gaji, ya kalian jawabnya pertama jangan ngasal, ya. Jangan misalnya ditanya kita misalnya posisi mau jadi sosial media strategis, spesialis gitu. Kita ya menurut saya orangnya nggak enakan, saya kasih angka 3 juta aja, 2 juta. Tahu-taunya ternyata range gajinya 5 juta. Tapi kita udah keburu tawar 3 juta misalnya. Nah, jadi ketika kita ditanya gaji, ya, pertama riset dulu. Sebelum interview riset. Misalnya kamu posisi di Yogyakarta. Berarti untuk pekerjaan sosial media strategis di Yogyakarta, range rata-rata gajinya itu berapa? Cari di Google, di kerja.com, jobsdb.com, cari range gajinya. Ketika kamu ditanya pas interview, jangan sebutin angka pastinya. Sebutin aja misalnya gaji rata-rata ya di Jogja misalnya 4 juta. Nah, kamu sebutin pas lagi interview, ya saya terbuka antara 4 sampai 5 juta. Misalnya kayak gitu. 4 sampai 5 juta. Jadi artinya kamu membuka pintu negosiasi bersama HRD. Mungkin HRD kasihnya 4 juta, mungkin kasihnya 4,5, alhamdulillah. Nanti masih bisa negosiasi lebih lanjut. Yang pasti jangan asal kasih harga. Riset dulu sebelum kita interview. Posisi gaji di kota kita pada saat ini. Gitu. Ya. Oke. Saya sangat ingin membuka usaha baru, namun saya bingung. Modal saya harus pinjaman bank. Oke. Sebetulnya begini ya. Ini pendapat saya secara pribadi ya. Kita rentan terhadap resesi ekonomi sekarang. Nah, di masa resesi ya, salah satu hal yang disarankan para ahli ekonomi adalah sebisa mungkin kita mengurangi bentuk-bentuk cicilan. Kita mengurangi bentuk-bentuk pinjaman. Karena resesi itu agak ada ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian ekonomi. Jadi lebih baik kita tidak mengeluarkan cicilan dulu gitu ya. Maksudnya jadi kita tidak membuka cicilan baru dulu. Nah, berarti kita harus memikirkan cara-cara alternatif di mana kita tidak membuka pinjaman baru terutama di saat seperti ini gitu. Ya. Oke. Hobi dan soft skill itu sama atau tidak? Beda ya. Oke. Sangat bermanfaat webinarnya malam ini. Thank you Kak. Belum masuk ke CV loh, CV jauh lebih bermanfaat lagi nanti. Oke. Jawaban saya pengen membuka kedai kopi. Oke. Kak, biasanya habis interview kita ditanya ada pertanyaan habis ini. Kita jawabnya apa? Nah, kalau kamu selesai interview, kamu ditanya masih ada pertanyaan nggak habis ini? Jangan kamu bilang nggak ada pertanyaan. Itu HRD mau mengujimu. Seberapa kritis kamu di posisi ini? Seberapa penasaran? Seberapa niat kamu untuk posisi ini? Jadi ketika kamu ditanya ada pertanyaan nggak untuk pekerjaanmu pada saat ini? Kamu bilang ada. Nah, pertanyaannya misalnya kayak gini. Oke, apabila saya diterima di perusahaan ini, maka penempatan saya di mana? Jobdesk saya akan jobdesk itu kayak pekerjaan saya secara garis besar akan seperti apa, dan pertanggungjawaban saya nanti ke siapa, misalnya. Atau misalnya yang kedua, setelah misalnya saya diterima di perusahaan ini,
maka apa saja hard skill atau set of skill yang harus saya punya untuk bisa memaksimalisasi produktivitas saya di perusahaan Bapak atau Ibu. Jadi kamu menunjukkan niat kamu belajar. Oke, berarti perusahaan Bapak Ibu butuh skill A, B, C. Maka saya akan belajar untuk bisa memenuhi ekspektasi Bapak atau Ibu. Saya gitu. Ya. Atau bisa juga kita riset dulu di internet. Misalnya kita riset kebijakan perusahaan pada saat itu. Saya mendengar perusahaan Bapak atau Ibu itu mempunyai kebijakan A, B, C. Boleh dijelaskan lebih lanjut tidak kebijakan A, B, C itu, sehingga saya bisa memaksimalisasi skill saya untuk memenuhi kebijakan perusahaan Bapak atau Ibu pada saat ini. Itu pertanyaan yang cukup bagus. Jadi HRD juga akan cukup ya puas lah gitu, daripada kamu tidak menjawab, tidak ada pertanyaan sama sekali. Oke ya, admin boleh ditampilkan hasilnya, hasil votingnya, silakan. Oh wow, oke. Baru webinar kali ini yang jawab nomor 3 sampai 48%. Biasa nggak pernah lebih dari 45. Hebat. Oke, saya langsung ya. Jawaban yang benar adalah jawaban nomor 3. Selamat untuk 713 orang. Kalian benar, jawaban nomor 3. Ya. Jadi kita jangan lihat di jumlah 100 jutanya per minggu. Tapi itu kan agak kurang realistis sekali ya, 100 juta per minggu untuk kayak gitu. Tapi kita lihat di struktur kalimatnya. Nomor 2, itu dia masukin 1000 hijab per bulan. Tapi dia nggak ada waktu. Dari kapan ke kapan dia mau sukses. Sementara nomor 3, dia ada waktu. 12 bulan setelah dibuka. Jadi dia buka Januari, Desembernya dia udah dapat omset 100 juta per minggu. Nah, berarti setiap kali kalian bikin usaha, jangan lupa spesifik, masukin omset, masukin jeda waktunya. Dari kapan ke kapan kalian masuk sukses? Januari ke Desember kah? Januari ke November kah? Seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke satu yang udah dinantikan. CV. Ini dia. Oke, tektok dicatat ya, karena ini saya nggak bakal bagiin PPT-nya, itu SOP-nya dari Skill Academy, dan juga ini nggak bakal diulang PPT-nya. Yang pertama, CV jangan lebih dari 2 halaman. Kalau kamu ingin melamar perusahaan, CV jangan lebih dari 2 halaman. 1-2 halaman boleh, 3 atau 4 halaman jangan. Kecuali kamu mau melamar beasiswa, tadi ada yang pengen ke Jepang, ke Jerman, maka CV baru lebih dari 2 halaman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, terserah gitu. Tapi kalau untuk melamar perusahaan, jangan lebih dari 2 halaman. Itu root pertama. Yang kedua, di bagian nama dan informasi kontak. Kalau nggak diminta apa-apa, cukup masukkan namamu, alamat email, nomor telepon, LinkedIn, dan agama, status perkawinan, kewarganegaraan, apalagi ya, Twitter, Instagram, Facebook, tidak usah dimasukkan kecuali diminta. Cukup nama, alamat email, nomor HP, profil LinkedIn. Alamat email jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang pakai misalnya kayak princesswati.com atau misalnya kayak republicgamers@gmail.com, jangan ya. Oke. Yang kedua, bagian pengalaman. Nah, ini sering banget orang salah ya. Di bagian pengalaman itu kita jangan cuma mencantumkan kita pernah bekerja di mana. Oke, fitur chatnya udah dimatiin ya, biar teman-teman bisa fokus. Oke. Bagian pengalaman, misalnya saya pernah bekerja customer service di PTA dari tahun segini sampai tahun segini. Yang kedua, saya pernah bekerja sebagai admin di PTB. Yang ketiga, saya pernah bekerja di counter HP di PTC. Itu aja. Bagus nggak kira-kira? Enggak. Karena HRD nggak dapetin apa-apa dari informasi yang kamu berikan. Jadi, kamu harus memasukkan pengalamanmu, disertai keterangan. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Kamu ngapain aja di perusahaan ini? Misalnya, saya bekerja di counter PTA. Poin pertama, saya telah berhasil menjual HP lebih dari 30 buah. Yang kedua, saya telah berhasil meningkatkan omset perusahaan sebanyak 15% dari bulan sebelumnya. Poin ketiga, saya telah berhasil memperoleh
klien lebih dari 30 orang. Itu baru bikin penjelasannya bagus. Jadi HRD bisa melihat kamu benar-benar di sini kerja, kamu ada prestasinya selama bekerja di sini. Customer service. Poin pertama, saya setiap harinya menghandle lebih dari 300 telepon. Yang kedua, saya mempunyai tingkat akurasi lebih dari 90%. Customer yang saya tangani semua sukses tanpa komplain lebih lanjut. Misalnya kayak gitu. Wow, itu baru keren gitu. Karena kamu benar-benar bisa nunjukin, kamu bisa merangkai kata-katamu sedemikian rupa sehingga itu kesannya bagus. Gitu. Apapun pekerjaanmu. Ya. Oke. Yang ketiga, bagian pendidikan. Nah, bagian pendidikan, mau SMA, mau kuliah, tetap bikin seperti pekerjaan. Ada poin pertama, poin kedua, poin ketiganya. Masukin kegiatan panitiamu, lombamu, konferensimu. Kak, saya nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut konferensi. Masukin kegiatan panitiamu pada saat ini. Kak, saya orang kupu-kupu, kuliah pulang. Oke, nggak apa-apa. Masukin kamu belajar apa di kampus, ilmumu apa, skripsimu bahas tentang apa, KKN-mu ngapain aja, masukkan semua. Kak, saya lulusan SMA. Masukkan aja, kamu SMA itu misalnya pernah ikut OSIS nggak? Nggak pernah ikut OSIS, Kak. Masukkan saja sertifikat skill akademimu. Ikut sebanyak-banyaknya kelas online yang gratis misalnya. Udemy, Coursera, skill akademi. Masukkan semua sertifikatmu. Ikut organisasi-organisasi kepemudaan yang positif. Ikut pelatihan-pelatihan. Gitu. Freelance. Banyak jalan untuk memenuhi CV-mu, membuat ini bagus. Ya, yang skill nanti saya bahas aja lebih lanjut. Oke, lihat yang sebelah kiri. Gunakan bahasa yang konsisten. Bahasa Indonesia aja semua. Inggris semua. Mau Mandarin semua. Jangan bahasa campur-campur. Inggris campur Indonesia. Itu konsisten. Nah, yang kedua, perhatiin grammar, typo, kesalahan ejaan. Saya ketemu kemarin ada orang, dia bahasanya Inggris, keren, bagus kalimatnya di delivery-nya, tapi dia ada typo. Sukarelawan bahasa Inggris itu volunteer, ya. Dia U-nya itu 2, volunteer. Waduh, itu salah kan, typo. Image kita ke CV ini langsung berubah. Tadinya positif, langsung ngeliat, wah jangan-jangan ini orang ceroboh gitu. Ya. Nah, yang tengah biarin dulu. Kita lihat yang kiri. Rata-rata recruiter butuh waktu 3 menit untuk membuat keputusan. Itu dulu sebelum pandemi. Di masa pandemi sekarang, ya, itu lebih banyak lagi orang cari kerja. Sebelum masa pandemi aja, itu kompetisi sudah sulit ya. Kompetisi itu sudah berat. Di masa pandemi sekarang, orang berlomba-lomba cari kerja semuanya. Ruang guru sendiri atau perusahaan-perusahaan startup itu terima puluhan ribu CV setiap harinya. Puluhan ribu CV setiap harinya gitu. Gimana kita mau dinotis oleh HRD kalau CV kita berdasarkan riset internasional itu cuma dilihat 5 sampai 7 detik doang sama HRD. Artinya, selama 5 sampai 7 detik itu kita harus memaksimalkan CV kita sebagus-bagusnya. Bukan dalam desain, tapi dalam kalimatnya. Oke. Nah, sekarang saya bakal tampilin satu layar. Kita bedah CV dari awal banget ke teman-teman semua. Ini dokumen saya pribadi. Saya akan coba share ke teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang kesalahan umum saat pembuatan CV. Ini salah tulis ya. Yang pertama, pakai bintang-bintang. Pakai bintang-bintang, pakai garis, pakai angka untuk menilai diri sendiri. Ini kurang begitu baik. Kenapa kurang begitu baik? Karena ini kita menilai diri sendiri, dan menilai diri sendiri itu kurang disarankan. Jadi kalau misalnya kita ahli di Microsoft Excel, daripada pakai bintang, kita bikin aja buka kurung, kamu ahli di bidang apa misalnya Excelnya? Misalnya Excelnya ahli di pivot, HLOOKUP gitu, rumus A, B, C. Microsoft PowerPoint buka kurung, rumus A, B, C. Photoshop buka kurung, ahli di membuat frame, membuat gradasi warna. Gitu. Bahasa
Bahasa Inggris kamu cuma bisa ngomong, berarti buka kurung speaking aja. Cuma bisa nulis, buka kurung writing. Kamu bisa ngomong dikit-dikit, buka kurung intermediate proficiency, artinya profisien atau bahasanya biasa aja gitu. Yang pasti jangan pakai bintang, jangan pakai garis untuk menilai diri sendiri. Nah, yang kedua, kalau foto nggak diminta, tidak usah dicantumkan. Kalau nggak diminta perusahaannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang HRD pikirkan ketika mereka melihat foto kita. Jangan-jangan kita pengalamannya udah bagus, tapi mungkin foto kita mukanya ngawat gitu, mukanya menurut yang sering, kira ya nggak jadilah. Jadi kalau nggak diminta pas kasih foto, ya tidak usah dicantumkan. Gitu. Tergantung. Tapi kadang kalau industri kreatif ya, misalnya gini, IT atau yang biasa di belakang meja itu nggak perlu foto. Tapi misalnya kalau front desk officer ya, misalnya yang kayak sering ketemu customer depan muka, itu cantumin foto. Jadi balik lagi tergantung ke perusahaannya. Gitu. Oke, berikutnya yang pengalaman pendidikan. Pendidikan cukup masukin pendidikan terakhir aja. Jadi kalau kamu lulusan kuliah, SD, SMP, SMA nggak usah. Kalau kamu SMA, SD, SMP nggak usah. Kalau kamu S2, baru S1, S2 dimasukin. SD, SMP, SMA nggak usah. Cukup masukkan pendidikan terakhirmu aja. Yang kanan, ini adalah soft skill. Nah, soft skill itu nggak usah dimasukkan ke dalam CV. Nggak usah di-set kayak gini. Karena, balik lagi, ini subjektif, menilai diri sendiri. Kalau kamu mau tekenin, kamu misalnya ahli di public speaking, maka di bagian deskripsi CV-mu, masukkan pengalamanmu yang ahli public speaking. Misalnya kamu pernah berbicara di lebih dari 300 audiens. Nah, itu sudah menunjukkan kamu ahli di public speaking. Seperti itu. Ya. Jadi soft skill nggak perlu dimasukkan. Tapi kalau kamu ada hard skill, seperti ini, maka wajib untuk dimasukkan. Seperti itu ya. Jadi misalnya hard skill tadi, ada menguasai bahasa pemrograman, menguasai C++, menguasai Python, barulah dimasukkan ke dalam CV. Seperti itu. Oke, waktu kita udah mau sedikit habis. Sekarang ini contoh CV yang baik. Ini atasnya saya hapus karena ada data pribadi. Nah, ini CV profesional, ini CV mahasiswa. Bedanya di mana? Sama-sama hitam putih, atas ke bawah. Bedanya, kalau mahasiswa, dia belum ada pengalaman kerja. Jadi dia tonjolin di organisasi, pendidikannya, magangnya gitu. Tapi untuk yang udah kerja di sebelah kiri, dia cantumin pengalaman kerjanya. Pengalaman magangnya udah ada. Pengalaman organisasinya udah nggak ada. Dia masukin cuma pengalaman kerja dan pendidikannya. Itu pun pendidikannya di paling bawah, kecil banget. Nah, misalnya dia masukin di sebelah kanan, di bagian. Kalau jadi, bagi kalian yang baru lulus kuliah, fresh graduate, bisa buat seperti sebelah kanan. Magang, organisasi, semua dimasukkan. Bagi kamu yang sudah bekerja lumayan lama di perusahaan, bisa dibikin seperti sebelah kiri. Tonjolkan di bagian hard skill-nya dan di bagian pengalaman kerjanya. Oke, silakan di screenshot ya. Jadi nggak bakal bilang lagi. Udah, next. Nah, membuat CV yang baik. Nama dan informasi pribadi. Cukup masukkan seperti ini. Nama, alamat, nomor HP, alamat email. LinkedIn. Cukup itu saja. Udah, next. Pembuatan deskripsi. Nah, pembuatan deskripsi yang baik, itu perlu nggak? Jawabannya tergantung. Boleh iya, boleh enggak. Kalau saya pakai. Deskripsi ini paling menjebak ya sebetulnya. Kenapa saya bilang paling menjebak? Karena banyak orang membuat deskripsinya. Itu sama persis. Saya pantang menyerah, saya suka berusaha, saya giat belajar, saya suka tantangan. Dari 10 CV yang saya temui, adalah 5 atau 6 diantaranya kalimatnya sama. Saya pantang menyerah. Itu nggak salah. Itu sama sekali nggak salah. Tapi ketika
semua orang menggunakan kalimat yang sama, menjadi nggak spesial lagi, nggak autentik lagi. Kita mau membuat CV yang autentik, yang beda daripada orang lain, tapi tetap bagus. Jadi yang pertama, jangan lebih dari 4 kalimat. Nah, kalimat pertama, masukkan pendidikanmu dan tahun kamu bekerja. Pendidikan S1 di sini, saya bekerja udah selama 2 tahun. Atau saya magang udah selama 3 bulan. Selama 9 bulan gitu. Itu kalimat pertama. Pendidikan dan tahun pengalaman kerja. Kalimat kedua dan ketiga, masukkan pengalamanmu yang relevan. Misalnya kamu melamar posisi jurnalis. Maka kamu kalimat kedua, saya pernah menerima sertifikat penulisan dari perusahaan A, B, C. Saya telah menjadi kontributor untuk majalah A, B, C. Saya telah melakukan A, B, C. Gitu. Kalimat keempat itu baru tambahan. Kamu mau memasukkan informasi tambahan, barulah di kalimat keempat. Saya ahli di bahasa Belanda. Saya ahli di sosial media. Saya ahli di analisis. Gitu. Itu baru dimasukkan di kalimat keempat. Seperti itu ya cara buat CV yang baik. Oke, jelas? Next. Bagian pendidikan. Nah, rumusnya seperti ini. Nama universitas di atas, nama kota, provinsi, gelar kamu di bagian bawahnya, IPK, tahun belajar. Barulah bikin list. Poin pertama, kedua, ketiga. Prestasi atau lomba atau kompetisi, konferensi, organisasi, ilmu, skripsi, KKN yang kamu pernah ikuti. Ingat, jangan lebih dari 2 halaman. Yang udah nggak relevan, nggak usah dimasukkan. Oke. Nah, pengalaman kerja juga kurang lebih sama. Nama perusahaan di atas, nama kota, provinsi, jabatan kamu, tahun bekerja, daftar prestasi, proyek, kegiatan yang kamu ikuti selama bekerja. Ya, silakan di screenshot dulu ya. Oke, dah. Nah, rahasia bikin CV yang bagus, pengalaman-pengalaman itunya adalah kuncinya. Masukkan kata, ditambah dengan angka. Jadi, misalnya gini, kita bilang tugas kita sehari-hari adalah menjual HP. Jangan cuma tulis kita cuma menjual HP. Tapi berapa banyak HP sudah kamu jual? Misalnya kamu telah menjual 30 HP, maka tulislah saya telah berhasil menjual 30 HP dari bulan Januari. Kayak gitu. Ini kalau kalian lihat ya, ini CV orang Harvard. Dia masukin di hampir setiap pengalaman kerjanya pasti ada angkanya. Managing pembelian, mengatur pembelian dengan uang kas $100.000, mengurangi kecacatan produk sampai 80%, mengupgrade 30 komputer. Kuncinya ada angkanya dan ada hurufnya juga. Itu cara membuat CV yang baik. Seperti itu ya. Oke. Nah, bagian pengalaman organisasi juga sama, kurang lebih seperti ini. Ada angkanya, ada kata-katanya juga. Oke. Pengalaman kepemimpinan juga sama. Nah, mungkin ada yang tanya, apa saja informasi yang bisa kita masukkan? Bahasa bisa, ketertarikan personal bisa, asal selama sesuai dengan pekerjaan itu. Sertifikat, skill akademi, sertifikat kepanitiaan, sertifikat apapun bisa kamu masukkan. Konferensi pernah diikuti, silakan dimasukkan. Publikasi, pengalaman sukarelawan, pernah menjadi relawan bencana dimasukkan. Saya sendiri pernah jadi relawan bencana waktu itu di Palu sama di Banten 2018 itu. Itu juga waktu itu dimasukkan gitu. Ya. Dan ini juga lumayan relevan sih, bagus juga. Oke. Kurang lebih seperti ini pengalaman sukarelawannya. Misalnya nama organisasinya, kotanya, tahunnya, jabatannya. Seperti itu. Oke. Boleh habis itu udah di screenshot. Oke, next. Nah, ini sudah habis. Sekarang saya bakal kasih satu advice ke kalian. Ini advice cukup simpel. Jadi, kita semua membuat CV berbeda-beda. Saya pakai Photoshop. Ada orang yang buat CV pakai Microsoft Word. Ada yang pakai apa lagi. Nah, bagi beberapa orang yang tidak ada komputer, ya, tidak masalah. Saya ketemu satu aplikasi ini sangat bagus lah. Namanya Resume Builder, aplikasinya Free CV Maker Template 2020. Silakan teman-teman screenshot. Ini bisa di-download di Android. Saya nggak tahu ada nggak di iOS ya. Tapi
Ini kamu tinggal masukkan informasinya ke dalam. Aplikasi ini bakal membuat CV-nya sendiri untukmu. Kamu tinggal pilih template-nya, dan kamu tinggal masukkan informasi ke dalam dengan sangat-sangat mudah. Ini bukan punya Skill Academy, saya nggak tahu ini buatan siapa, tapi pasti ini sangat-sangat bagus ya. Jangan sampai salah download, karena ini banyak banget yang pakai, banyak banget namanya serupa. Ingat aja yang buat namanya Intelligent CV, reviewnya 100 ribuan. Bintang 4.5. Artinya ini bagus banget, dan reviewnya juga lumayan oke ya. Ya dibilang yang private gitu. Tapi ini overall oke. Saya lumayan rekomendasi pakai ini. Nah, untuk teman-teman tadi yang saya mungkin bakal kasih satu layar lagi. Oke. Nah, jadi kita ada grup Facebook di namanya itu Bimbingan Karir by Skill Academy. Nah, jadi di grup Facebook resmi punya Skill Academy. Di dalam ini ada banyak banget tips and trik seputar cara kita mencari kerja. Misalnya CV, info lowongan pekerjaan, surat lamaran, cara-cara interview, semua ada di sini. Dan kita baru hari ini, kita buka Bimbingan Karir Plus Batch 8. Ini kita akan tutup besok jam 6 sore. Ini di sini akan dilatih pembuatan CV, surat lamaran kerja, tips interview, dilatih oleh seorang HRD langsung. Itu pelatihannya dari hari Senin sampai hari Kamis via Telegram. Nah, jadi bagi yang tertarik untuk masuk ke sini, silakan langsung akses link berikut. Oke. Nah, teman-teman buka link ini, bit.ly Bimbingan Karir FB. Buka, masuk ke dalam Facebooknya, lalu daftarkan diri kalian ke dalam form Bimbingan Karir Batch 8 itu. Tapi teman-teman perlu ingat ya, ada syaratnya juga, sayang sekali. Jadi syaratnya minimal pembelian kelas adalah 2 kali. Ya, minimal pembelian kelas di Skill Academy adalah 2 kali. Nanti melalui proses seleksi lagi, baru bisa masuk ke bimbingan karir di Telegram. Facebook siapapun bisa masuk, tapi yang bimbingan mentoring khusus di Telegram itu ada proses seleksinya lagi. Karena biasanya yang daftar itu bisa sampai 10 ribuan, 20 ribu orang, sementara kuota kita sangat-sangat terbatas. Seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu takut sama sekali, karena bimbingan ini akan ada setiap minggunya. Jadi sekali seminggu, misalnya minggu depan batch 8, 2 minggu lagi batch 9. Beri minggu berikutnya batch 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan berikutnya. Sekarang kita udah punya lebih dari 1.500 alumni. Dan 70 di antara mereka, itu yang saya ketahui, itu udah keterima kerja. Saya yakin ratusan di antaranya itu udah keterima kerja, cuma mereka belum bilang gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Mungkin admin boleh dibuka lagi fitur chatnya, nggak apa-apa. Ya, semoga teman-teman terbantu dengan materi yang saya berikan ya. Dari itu saya mau lanjutin Kak. Boleh. Nah, teman-teman untuk mengisi writingnya. Oke, ya. Gimana teman-teman materinya hari ini? Mungkin sembari mengisi writing, saya akan membacakan beberapa informasi penting buat teman-teman. Boleh. Terutama menggunakan kartu prakerja, biasanya sering ditanyakan. Yang pertama, di sini tim Skill Academy membutuhkan waktu sekitar 1 hari kerja untuk melaksanakan proses verifikasi dan pengumpulan data dari ratusan hingga ribuan peserta menggunakan kartu prakerja. Wah, oke. Lumayan tinggi ya, teman-teman. 77%, 1.363. Oke, baik. Ya, terima kasih ya teman-teman semua sudah mempercayai saya untuk membuat webinar ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata tadi di awal-awal, mungkin karena saya agak sedikit capek ya. Dari pagi sudah kerja, dari jam 6 pagi. Tapi saya harap ini tetap maksimal. Oke, teman-teman, sampai jumpa ke depannya. Terima kasih.